Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Stiana Gundarmurti dari Prodi di 4 Administrasi Perkantoran. Di sini saya ingin mempresentasikan presentasi dengan materi analisis kepemimpinan oleh Bapak Nadiem Makarim dengan dosen pengalaman Bapak Muhammad Hanafi, SAP MSI. Sebelumnya saya ingin membahas mengenai pokok pembahasan apa saja yang ingin saya bicarakan. Yang pertama yaitu konsep kepemimpinan, yang kedua konsep kepemimpinan dalam tim, yang ketiga teori kepemimpinan, yang keempat konflik dan negosiasi, yang kelima politik kekuatan, yang keenam kepemimpinan pikiran dan hati, yang ketujuh pengikut, dan yang kedelapan pengambilan keputusan. Nah, yang pertama di sini saya ingin membahas mengenai konsep kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan hal penting yang terdapat dalam sebuah organisasi. Kepemimpinan juga merupakan proses seseorang mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan yang terdapat dalam suatu organisasi. Pemimpin adalah seseorang yang sangat berpengaruh dalam suatu organisasi atau perusahaan, yang juga seseorang yang memberikan tanggung jawab kepada bawahannya ataupun orang lain. Dalam menjalankan kepemimpinan, seorang pemimpin dapat dipengaruhi oleh sifat-sifat seperti keyakinan, nilai, estetika, dan karakter. Kemudian, seorang pemimpin yang akan saya analisa menggunakan konsep kepemimpinan dan bagaimana memimpin sebuah tim adalah Nadiem Makarim. Nadiem Makarim adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Beliau dahulu sebelum menjabat sebagai menteri juga sebagai CEO di perusahaan Gojek. Nadiem Makarim merupakan salah satu pemimpin yang sangat inovatif dan cerdas karena dapat melihat peluang yang ada di pasar. Dalam kepemimpinannya, Nadiem adalah pemimpin yang bertanggung jawab, beretika, dan efektif dalam melakukan sesuatu. Nadiem Makarim memiliki gaya kepemimpinan yang berlandaskan pada prinsip kemanusiaan guna meningkatkan kinerja pegawai yang selalu kreatif dan inovatif. Nadiem juga seseorang yang mau menerima pendapat atau masukan dari orang lain, terutama karyawan atau bawahannya. Untuk itu, perusahaan dapat berkembang. Karena komunikasi yang baik dalam memutuskan suatu kebijakan, Nadiem juga menggunakan komunikasi dua arah dalam menjalankan proses kepemimpinannya. Nadiem juga aktif mendorong diskusi kolaboratif dan melibatkan pekerja lapangan untuk membantunya dalam mengambil keputusan. Karena menurutnya banyak orang dengan berbagai cara untuk mencapai sebuah visi adalah hal yang sangat menguntungkan. Jadi jika dia membutuhkan orang untuk dia membutuhkan seseorang untuk mengemukakan pendapat tersebut. Nadiem juga merupakan contoh pemimpin transformasional atau bisa disebut memiliki kemampuan mengubah karyawan untuk mengejar tujuan dalam organisasi daripada mementingkan kepentingan pribadinya. Pemimpin transformasional memiliki beberapa perilaku utama seperti motivasi, inspirasional, pengaruh ideal, pertimbangan individu, dan stimulasi intelektual. Dari berbagai perilaku utama tersebut, akhirnya Nadiem Makarim mampu mengembangkan perusahaan. Nah, selanjutnya yang ingin saya bahas mengenai konsep kepemimpinan dalam tim. Dalam sebuah tim, seorang pemimpin diharapkan dapat membimbing anggotanya melalui tahapan-tahapan perkembangan. Dalam hal ini, Nadiem sudah mengimplementasikannya di timnya, seperti saya menjelaskan tentang kepentingan membangun kepercayaan pada timnya agar mereka terinovasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Nadiem juga merupakan seorang pemimpin yang dapat memberikan motivasi atau pengaruh positif pada timnya dalam rangka menciptakan perubahan dan pengembangan sehingga tujuan organisasi dapat dicapai bersama. Nah, selanjutnya setelah membahas konsep kepemimpinan, di sini saya ingin membahas mengenai teori kepemimpinan. Sebenarnya teori kepemimpinan itu bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Di sini saya mengambil 4 bagian saja. Yang pertama teori sifat, yang kedua teori kontingensi, yang ketiga teori situasional, dan yang keempat teori hubungan. Nah, dari teori sifat,
Nadiem Makarim adalah seorang pemimpin yang berani dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Salah satu bentuk keberanian dan kepercayaan diri Nadiem adalah ia berani dalam mengambil sebuah keputusan. Meskipun keputusan yang dia ambil sangat berisiko, Nadiem juga merupakan orang yang bijaksana. Orang yang memiliki sifat bijaksana juga memiliki sikap yang adil terhadap setiap orang. Ia juga mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan dia sendiri. Tidak hanya itu, menurut orang lain juga Nadiem merupakan sosok orang yang memiliki integritas tinggi dalam menjadi seorang pemimpin. Sifat integritas adalah sifat yang teguh memegang prinsip, tidak ingin korupsi, dan menjadi dasar yang melekat pada diri sebagai nilai moral. Dan yang kedua ada teori kontingensi. Nadiem Makarim memiliki gaya kepemimpinan yang melayani dan kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan yang melayani itu memiliki gaya kepemimpinan yang cenderung lebih mengutamakan kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi orang-orang yang dipimpinnya di atas dirinya sendiri. Sedangkan kepemimpinan transformasional atau transformational leadership adalah gaya kepemimpinan yang mengidentifikasi perubahan yang diperlukan, mengembangkan visi yang akan membuka jalan bagi perubahan yang akan dilakukan, dan mengimplementasikan rencana yang diperlukan agar perubahan tersebut terjadi. Dan yang ketiga ada teori situasional. Dalam pengambilan keputusan, Nadiem Makarim adalah sosok yang tegas dan berani, karena menurutnya kesempatan tidak akan datang dua kali, maka apapun risiko yang didapatkan akan ia hadapi. Hal ini tidak ingin ia terapkan pada dirinya saja, namun ia juga mendorong bawahannya untuk terbuka dan berani mengemukakan pendapat agar tujuan dalam tim dapat tercapai. Nadiem sendiri juga seorang pemimpin yang otokratis. Sebagai seorang pemimpin yang otokratis, ia dapat mengambil keputusan dengan cepat dan dapat fokus pada target yang dihadapkan. Dan yang terakhir adalah teori hubungan. Selama menjadi pemimpin, Nadiem Makarim adalah sosok yang peduli kepada seluruh karyawan dan bawahannya. Beliau selalu memberikan semangat dan berbagai motivasi agar karyawannya semangat dalam bekerja. Ia juga memberikan kesempatan kepada karyawan atau bawahannya untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki agar tidak terbuang percuma. Dengan berkembangnya potensi yang dimiliki juga akan menguntungkan dirinya sendiri dan organisasi, karena organisasi akan mampu membuat kemajuan. Nah, setelah membahas mengenai teori kepemimpinan, selanjutnya saya ingin membahas mengenai konflik negosiasi. Nah, tentunya konflik yang dimiliki Nadiem Makarim itu tidak hanya satu dua. Salah satu konflik yang terjadi belakangan ini adalah konflik yang terkait kendala belajar di masa pandemi COVID-19 ini. Kendala yang sering terjadi adalah tentang siswa yang kesulitan memahami pelajaran yang diajarkan. Namun saat ini secara bertahap sudah diatasi, yaitu dengan melakukan pembelajaran tatap muka, namun hanya dapat dilakukan terhadap lingkungan yang sudah berada pada zona kuning ataupun zona hijau, kecuali untuk pelaksanaan pembelajaran praktik. Pembelajaran praktik bisa dilakukan di semua zona, namun dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Walaupun hanya sedikit, tetapi setidaknya solusi ini bisa mengurangi masalah yang sedang terjadi ini. Nah, tidak hanya itu, sebelum menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Nadiem sendiri pernah menjadi CEO di Gojek, dan sempat terjadi masalah antara Gojek dengan Gojek Pangkalan. Tetapi dengan kekuatan dan segala kemampuan yang dia miliki, segala permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik. Selanjutnya yaitu politik kekuasaan maupun politik kekuatan. Nah, kekuatan pribadi Nadiem Makarim yang membuat orang lain mengaguminya adalah salah satu kemampuan Nadiem dalam melihat peluang. Sebelum masuk kementerian, ia kesulitan mencari project setiap hari. Kemudian dia berpikir bahwa ada peluang yang bisa dia ambil dalam hal ini, yaitu dengan membuat perusahaan Gojek atau tempat pemesanan ojek yang dilakukan hanya melalui aplikasi di ponselnya. Dalam perilaku politik, Nadiem adalah seseorang
pemimpin yang dapat mempengaruhi, bahkan berani mengemukakan pendapatnya, dan Nadiem adalah seseorang yang berani dalam mengambil sebuah risiko. Saat Nadiem menjadi pemimpin di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem memberi banyak dampak positif bagi orang-orang di sekitarnya, termasuk di organisasinya, karena selama kepemimpinannya, Kemendikbud mampu meraih 5 gelar sekaligus selama 1 tahun. Penghargaan yang pertama untuk Sistem Informasi Pengadaan Sekolah atau SIPA. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerima penghargaan praktik yang baik dalam penerapan e-katalog dan lokakarya pasar dalam pengadaan barang dan jasa untuk Aksi Nasional Pencegahan Korupsi atau ANPK 2020. Nah, yang kedua yaitu penghargaan mengenai Pusat Data dan Teknologi atau Pusdatin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam acara Meta-Edu untuk kinerja luar biasa dalam mempromosikan pengembangan industri Smart Education dan kerjasama pendidikan internasional. Kemudian yang ketiga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meraih Indonesia Content Marketing Award atau ICMA pada tahun 2020 untuk kategori kementerian atau lembaga atau pemerintah dan BUMN untuk produk rumah belajar. Dan kemudian penghargaan keempat terkait penghargaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada tahun 2020 dengan kategori menuju informatif dari Komisi Informasi Pusat atau KIP. Kemudian yang terakhir, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meraih penghargaan PR Indonesia Award tahun 2020 untuk kategori terpopuler di subkategori Kementerian Media. Nah, tetapi penghargaan yang didapatkan Nadiem itu tidak hanya di organisasinya, tetapi di luar itu dia juga mendapatkan. Nah, ini ada beberapa penghargaan. Yang pertama, Nadiem pernah menerima penghargaan The Star Time Patient of the Year tahun 2016. Penghargaan ini diberikan kepada individu atau kelompok yang berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negaranya atau Asia pada umumnya. Nah, kemudian yang kedua, Nadiem masuk ke dalam daftar Bloomberg. Bloomberg menilai tidak ada aplikasi lain yang mengubah kehidupan di Indonesia cepat dan dalam Gojek. Kemudian penghargaan selanjutnya, Nadiem menjadi sosok termuda di Asia yang menerima 24 tahun Nikkei Asia Prize for Economic and Business Innovation. Penghargaan ini diberikan kepada individu atau organisasi yang berkontribusi dalam pembangunan kawasan Asia dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Asia. Selanjutnya, Nadiem mendapatkan penghargaan dari bisnis Gojek miliknya yang masuk dalam Fortune Top 15 Company that Changed the World dan menduduki peringkat ke-17. Nah, dari penghargaan yang diterima Nadiem sudah terlihat berapa banyak penghargaan yang diperoleh organisasi dan Nadiem, dan dengan penghargaan ini Nadiem akan mampu memperkuat posisi dan memiliki kekuatan pribadi dalam dirinya sendiri. Nah, selanjutnya yaitu kepemimpinan pikiran dan hati. Dalam mengembangkan pikirannya, Nadiem adalah orang yang menggunakan pikiran yang mandiri karena Nadiem sering mendapatkan ide atau inovasi. Salah satu inovasi dalam bisnis yang ia ciptakan adalah membuat aplikasi Gojek yang digunakan untuk memudahkan masyarakat mencari atau menggunakan Gojek. Tidak hanya itu, Nadiem juga memberikan beberapa inovasi dalam dunia pendidikan yang saat ini ia geluti. Salah satu inovasinya adalah RPP. Lebih ringkasnya, RPP ini lebih luas atau lebih ringkas sehingga guru dan siswa sama-sama nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Nah, dalam memimpin, Nadiem juga menggunakan hati atau cinta agar bawahannya dan juga orang-orang di sekitarnya merasa lebih dihargai dan merasa nyaman dengan sikap yang dia berikan. Nadiem juga sering memberikan
Nadiem juga sering memberikan motivasi dan semangat kepada karyawannya dan orang-orang di sekitarnya untuk terus semangat dan berani mengasah kemampuan agar bisa terus berkembang. Pembahasan selanjutnya mengenai pengikut. Dalam memimpin, Nadiem mendorong karyawannya untuk terlibat dalam proses pengambilan sebuah keputusan, memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membangun kepercayaan. Terjadinya kegiatan tersebut akan membuat pegawai lebih peduli terhadap setiap individu dan pemimpinnya. Pegawai lebih berani dalam mengemukakan pendapat, dan pegawai memiliki kemajuan dalam menyelesaikan semua pekerjaan dan juga berkembangnya kemampuan yang dimiliki oleh setiap pegawai. Pembahasan yang terakhir mengenai pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, Nadiem Makarim akan selalu mengambil lebih dari satu keputusan. Dengan pilihan tersebut, ia akan mempertimbangkan berbagai persepsi dari orang lain, sehingga ia dapat melihat dampak dari keputusan yang baik dan buruk. Dalam mengambil sebuah keputusan, ia juga meminta aspirasi atau pendapat dari orang lain agar apa yang diharapkan dari orang lain dapat dipadukan dengan pemikiran yang telah dia buat. Misalnya ketika ia ingin mengambil keputusan mengenai pembelajaran tatap muka. Nah, di sana ada berbagai hal yang dia pertimbangkan, seperti kesehatan dan izin orang tua untuk mengizinkan anaknya berkumpul dan belajar di sekolah kembali. Nah, contoh lain, ketika organisasi Nadiem sedang bermasalah, dia selalu berusaha menyentuh karyawannya dengan diskusi kolaboratif. Menurutnya, Nadiem berdiskusi dengan karyawan atau bawahannya bisa membantu dalam mengambil sebuah keputusan. Kunci dalam pengambilan sebuah keputusan adalah mendengarkan dan mengelilingi dirinya sendiri dengan orang-orang yang mampu menyuarakan pendapat mereka atau memberikan solusi. Hal ini akan menciptakan rasa saling percaya antara pemimpin dan karyawan ataupun bawahan, dan juga meningkatkan rasa percaya diri terhadap setiap karyawan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.